Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kami akan membahas tentang pengembangan, jenjang, dan pola karir jabatan fungsional. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas mata kuliah MSDM. Video ini disusun oleh kelompok 11 yang beranggotakan oleh 4 orang, yakni Oktorenja Indra Farizal, NIM 20417144026, Rifki Bintang Adiyatma, NIM 20417144040, Rista Adisa Ustagi, NIM 20417141048, Rosita Ika Aprilia Setiawati, NIM 20417144047. Jabatan fungsional. Jabatan fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas yang berkaitan dengan pelayanan fungsional yang didasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu. Pejabat fungsional adalah pegawai ASN yang menduduki jabatan fungsional di instansi pemerintah. Tugas jabatan fungsional yakni memberikan pelayanan fungsional berdasarkan keahlian dan keterampilan. Pejabat fungsional ini berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada pejabat pimpinan tinggi madya, tinggi pratama, administrator, atau pejabat pengawas. Selanjutnya ada kategori dan jenjang jabatan fungsional yang terbagi menjadi dua, yaitu keahlian yang terdiri dari ahli pertama, muda, madya, dan utama, dan keterampilan yang terdiri dari pelaksana, terampil, mahir, dan penyelia. Selanjutnya terdapat fungsi dan tugas jabatan fungsional ahli. Yang pertama yaitu ahli utama yang melaksanakan tugas dengan kualifikasi profesional tingkat tertinggi. Yang kedua, ahli madya yang melaksanakan tugas kualifikasi profesional tingkat tinggi. Yang ketiga, ada ahli muda yang melaksanakan tugas dan kualifikasi profesional tingkat lanjutan. Dan yang terakhir, pertama dengan profesional tingkat dasar. Selanjutnya, fungsi dan tugas jabatan fungsional terampil. Yang pertama, penyelia melaksanakan tugas dan fungsi koordinasi dalam jabatan fungsional keterampilan. Yang kedua, mahir yang melaksanakan tugas dan fungsi utama. Yang ketiga, terampil yang melaksanakan tugas dan fungsi yang bersifat lanjutan. Dan yang keempat, ahli pertama yang melaksanakan tugas dan fungsi utama dalam profesionalitas tingkat dasar. Pengembangan atau pola karir. Bernardin dan Russell pada tahun 1993 menyatakan bahwa pengembangan karir merupakan hasil dari interaksi rencana karir individu dan proses manajemen karir instansi. Dikatakan dalam pasal 55 ayat 1D Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN bahwa salah satu kegiatan manajemen pegawai negeri sipil adalah pengembangan karir. Pengembangan karir tidak bisa dilepaskan dari pengembangan kompetensi. Disebutkan pada pasal 70 ayat 1 UU Nomor 5 Tahun 2014 bahwa setiap pegawai ASN memiliki hak dan kesempatan untuk mengembangkan kompetensi. Selanjutnya tentang mekanisme perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pengembangan kompetensi diatur dengan Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara. Peraturan terkait hal tersebut adalah Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 5 Tahun 2018 tentang pengembangan kompetensi pegawai aparatur sipil negara. Manajemen talenta dikembangkan agar dapat mengarahkan kemana potensi masing-masing ASN. Karena itu, pola karir akan sangat menunjang manajemen talenta. Kaitannya, manajemen talenta dengan penyederhanaan jabatan fungsional memang dapat dilakukan sejalan dan saling mendukung. Hal ini bisa diartikan bahwa kebijakan penyetaraan dengan proses bisnis berbasis jejaring kompetensi akan meningkatkan karir pada pejabat administrasi yang terdampak menjadi pejabat fungsional di berbagai jenjang dan manajemen talenta sebagai wadah untuk menjaring bibit yang unggul. Selanjutnya terdapat kriteria jabatan fungsional keahlian dan fungsional keterampilan. Yang pertama, mempunyai metodologi, teknik analisis, teknik dan prosedur kerja yang didasarkan atas disiplin ilmu pengetahuan dan atau pelatihan teknik tertentu dengan sertifikasi. Yang kedua, memiliki etika profesi yang ditetapkan oleh organisasi profesi. Ketiga, dapat disusun dalam satu jenjang jabatan berdasarkan tingkat keahlian dan keterampilan. Keempat, pelaksanaan tugas yang bersifat mandiri. Dan yang terakhir yakni jabatan fungsional tersebut diperlukan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi. Berikut penjelasan mengenai jabatan fungsional dan angka kredit jabatan fungsional, serta penjelasan mengenai pola karir. Pola karir adalah salah satu aspek yang mesti ada dalam manajemen karir. Secara lengkap, manajemen karir meliputi pengembangan karir, pengembangan kompetensi,
pola karir, dan proses promosi atau rotasi atau mutasi pegawai. Secara implisit dalam manajemen karir juga ada proses manajemen kinerja, termasuk penilaian kinerja di dalamnya. Maka dari itu, setiap pola karir pegawai ini sudah dimasukkan ke dalam sistem informasi SDM secara terintegrasi. Maka setiap saat seorang pegawai bisa mengetahui di mana posisinya saat ini, dan dalam berapa waktu ke depan, kemana saja, ia dapat dirotasi atau dipromosikan dalam rangka pengembangan karirnya. Pada bab ini juga dijelaskan mengenai pola karir ini yang sesuai dengan Peraturan Kepala BKN Nomor 35 Tahun 2011 yang berisi tentang pedoman penyusunan pola karir PNS atau pegawai negeri sipil. Selanjutnya akan dibahas mengenai contoh kasus dalam pengembangan jabatan fungsional. Dalam hal ini, kami memberikan contoh kasus Kementerian PAN-RB dukung KPK dalam penguatan jabatan fungsional. Untuk lebih lanjut, bisa dibaca secara keseluruhan. Yang kedua yaitu contoh kasus dalam pengelolaan jabatan fungsional. Dalam hal ini, kami mengambil contoh kasus kantor inspeksi kendaraan umum ditutup Pemkab Labuhan Batu tidak antusias sikapi undang-undang. Untuk lebih jelasnya, bisa dibaca secara keseluruhan. Kesimpulan dari video ini yaitu pelayanan publik merupakan suatu faktor penting dalam pemerintahan, di mana pelayanan publik seharusnya mampu melayani dan menyelesaikan permasalahan yang ada di dalam masyarakat, bukan malah mempersulitnya. Hal tersebut membuat masyarakat semakin tidak percaya apa yang dikerjakan oleh pemerintah. Jika ASN atau pejabat fungsional yang menjadi panutan masyarakat masih melanggar, masyarakat menganggap hal yang dilakukan tersebut boleh juga dilakukannya. Oleh karena itu, ASN fungsional tidak hanya memiliki keterampilan dan kemampuan, tapi juga perlunya menanamkan kode etik di dalam karakter ASN fungsional. Berikut daftar pustaka dari video kami. Kami mengambil materi-materi tersebut dalam daftar pustaka yang tertera dalam slide. Sekian video pemaparan penjelasan mengenai pengembangan jenjang dan pola karir jabatan fungsional dari kelompok 11. Kami mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekurangan, dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman dan ibu dosen yang telah memperhatikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.